Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam perkuliahan Fisika Komputasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gerak osilasi pada bandul ya. Baik, untuk memahami itu kita lihat sama-sama bagaimana konsep fisis ya dari gerak osilasi bandul. Kita lihat dulu bagaimana persamaan fisis ya yang berlaku ya pada gerak osilasi bandul. Kita lihat ya, misalkan ini ada sebuah benda ya, misalkan sebuah benda dengan massa M gitu ya, ini tergantung di tali ya, seperti itu. Kita asumsikan, misal ini diberi simpangan sebesar theta ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita lepaskan, maka bandul akan bergerak bolak-balik ya, seperti itu, atau berosilasi. Nah, apa sebetulnya atau bagaimana sebenarnya persamaan fisis yang menyebabkan gerakan osilasi tersebut ya? Nah, ini kalau kita uraikan ya, gaya-gaya yang bekerja, ini pertama dia ada gaya ke bawah ya. Ini gaya gravitasi ya, minus mg. Nah, mg ini tidak secara keseluruhan ya, gaya gravitasi ini menyebabkan gerakan dari pegas. Tapi hanya komponen tertentu ya, yang menyebabkan gerakan pegas ini dalam arah horizontal ya. Jadi kita harus urai ya. Ini kalau misalkan saya tarik ke sini ya, maka sebetulnya hanya komponen ini saja. Jadi hanya komponen yang ini yang menyebabkan gerakan pegas ya berosilasi seperti itu. Atau kalau misalkan ini kita lihat sebagai sudut theta, maka komponen yang ini adalah minus mg sin theta seperti itu ya. Minus mg sin theta ya. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita ungkapkan dalam persamaan ya, minus mg sin theta ya sama dengan m kali d2 theta per dt kuadrat, maka ini akan menghasilkan gerak harmonik ya. Gerak harmonik atau gerak yang tanpa melihat ya gesekan dari udara seperti itu. Artinya geraknya akan terus-menerus harmonik. Jadi tidak akan berhenti ya selama kita memberikan simpangan dari awal begitu ya, dari T0 maka sampai T ke N dia akan terus ya bergerak berosilasi ya dengan kecepatan tertentu ya, berarti dengan kecepatan sudut tertentu. Seperti itu. Nah, tapi faktanya kita ketahui ya bahwa tidak mungkin begitu ya secara alamiah bandul ini bergerak secara terus-menerus seperti itu. Artinya bahwa gesekan udara sebetulnya tidak bisa diabaikan ya. Misalkan di sini ada gesekan udara ya, seperti itu. Ini yang menghambat gerakan pegas ini ya, misalkan ke arah sana. Ini sebesar F, katakanlah gesek ya, seperti itu. Yang sebanding dengan kecepatannya. Biasanya kita tuliskan B kali V begitu ya. B-nya adalah koefisien gesek udara. Ini koefisien gesek. Seperti itu ya. Koefisien gesek. Maka ya, kalau kita ungkapkan secara keseluruhan, sigma F sama dengan M kali A, begitu ya. Ini ya akan menghasilkan yang pertama gaya gravitasi. Gaya yang menyebabkan gerak pegas ya tadi. Ini minus mg ya. Sin minus mg, maaf. Sin theta ya, seperti itu. Dan yang kedua, ini minus bv. Ini minus karena dia melawan arah gerakan benda ya. Minus B kali V sama dengan M kali A ya. Tapi ini kita lihat ya, yang satu variabelnya theta, yang ini V, yang ini A. Ini kalau diselesaikan secara Euler, belum bisa ya. Jadi kita harus mengubah dulu, kita tahu bahwa dari gerak melingkar, bahwa V ya, ini kecepatan linear sebanding dengan jari-jari atau L dalam hal ini ya, itu kali omega. Atau A ya, kita tahu ini adalah kecepatan angular dalam ini kecepatan linear, percepatan linear sebanding dengan L kali alfa ya. Atau kita tuliskan ini L kali theta dot ya, yang ini adalah L kali theta dot dot.
Sehingga persamaan ini kita bisa tuliskan dalam bentuk ya minus mg ya sin theta ya. Yang ini kita ubah menjadi b kali L kali theta dot ya. Ini sama dengan M kali A-nya kita ganti dengan L theta dot ya, seperti itu. Sehingga kalau kita eksplisitkan dalam theta dot ya, ini menjadi ya sama dengan, kita bagi ke sini ya, ini menjadi minus G per L ya, minus G per L seperti itu kali sinus theta ya, seperti itu. Dan minus B per M begitu ya, B per M kali theta dot ya. Nah, ini adalah persamaan diferensial yang bisa kita selesaikan dengan metode Euler ya, atau bisa juga dengan metode Runge-Kutta ya, seperti itu. Baik, kita lihat bagaimana ini cara mengubah ya persamaan diferensial tadi ya ke dalam Euler, seperti itu. Kita tuliskan dulu ya yang tadi bahwa D2 theta per dt kuadrat atau sama dengan theta dot ya, tadi itu sama dengan minus G per L ya kali sinus theta ya minus B per M begitu ya kali theta dot ya, kali theta dot, seperti itu. Nah, ini misalkan ya, ini kalau waktu kemarin kita memisahkan kan dalam X, kita misalkan dalam X1 begitu ya, dan X dot kita misalkan dalam X2 ya. Nah, kita bisa membuat pemisahan yang sama ya, seperti itu. Misalkan theta ya, theta kita misalkan dalam theta 1, dalam theta aja ya. Theta dalam theta, misalnya seperti itu. Dan beta sama dengan theta dot, seperti itu. Maka ya, kalau kemarin saya tuliskan di sini ya, saya tuliskan bahwa X1 sama dengan, maaf, ini X1i ya, X1i plus 1 sama dengan ya, X1i ya, plus X2 dt ya, seperti itu. Dan X2 ya, seperti itu, X2i plus 1 ya, sama dengan X2i plus F X, T kali dt ya, seperti itu, kali dt. Nah, ini bisa kita samakan ya, bisa kita analogikan yang ini dengan theta dan beta. Jadi kita akan mendapatkan ya persamaan Eulernya dari sini ya. Untuk step 1, theta dalam I plus 1 ya, sama dengan theta I, seperti itu ya, ditambah theta dotnya yang ini ya, X2-nya menjadi beta. Beta tentu dalam I ya, kali dt ya, seperti itu. Dan yang kedua, yang X2 atau beta ya, beta I plus 1 sama dengan ya, beta I ya, di sini kita bisa tuliskan minus ya, yang ini kita tuliskan, nah ini ya, G per L ya, G per L sinus theta ya, sinus theta. Sinus theta I ya, seperti itu ya, sinus theta I dikurangi B per M kali theta dot atau kali beta ya, seperti itu. Theta dot itu adalah beta dikali beta I, kurang lebih seperti itu. Baik ya, selanjutnya bagaimana kita mengungkapkan persamaan Euler ini ya, Euler ini ke dalam kode Python ya, seperti itu. Coba satu-satu ya. Misal yang pertama, kita menerjemahkan dulu ya tadi persamaan Eulernya. For I ya in rank, seperti itu ya. For I in rank, kita tuliskan aja dalam N, nanti N-nya kita tuliskan di sini ya. N-nya misalkan kita ulang aja, boleh lah, bebas ya, seperti itu, misalkan 500 kali ya, seperti itu. Yang pertama kita tuliskan yang tadi ya, theta ya. Nah, ini kalau pakai indeks Anda boleh gini ya, berarti I plus 1. Nah, kita coba dulu yang tanpa indeks ya. Theta yang baru sama dengan theta lama, ini harus kita tuliskan di sini ya. Theta-nya harus kita tuliskan di sini. Theta-nya misalkan
Tetanya tadi diberi simpangan sebesar 1 aja ya, atau sebesar 0,5 atau berapa ya, misalkan 1 aja ya. Kita coba tuliskan tetanya 1 rad ya, seperti itu. Sebesar 1 rad, lalu kita tuliskan theta plus beta ya, kali dt gitu ya, kali dt. Kira-kira seperti itu ya. Betanya juga harus kita definisikan di atas ya. Betanya ini kecepatan awal, misal 0 ya. Lalu dt-nya ini juga harus didefinisikan dimulai dari 0, misalnya kayak gitu ya. Oke ya. Lalu kita tuliskan yang beta, yang kedua ya. Beta yang baru ya, sama dengan beta yang lama, begitu ya. Atau dari atas ya, sudah ada itu betanya. Dikurangi aja ya, kurang. Lihat yang di dalamnya ini minus semua ya. Seperti itu. Ini tadi persamanya adalah, sebentar kita cek dulu ya. Saya lupa ini. G per M dan B per M ya. G per L, B per M. G per L ya, kita tuliskan G per L seperti itu ya. Kali sinus ya. Kali sinus theta. Kali sinus theta begitu ya. Ditambah ya, seperti itu. Yang satu lagi tadi adalah B per M ya. B per M. Ini B per M ya. Seperti itu. Dikali beta ya. Dikali beta. Seperti itu. Dikali beta. Oke. Kita cek lagi. Khawatir salah. Dikali beta. Kalikan dt ya. Oke. Kalikan dt ya. Kali dt. Yang belum ada adalah MT-nya. Kita harus import ya. Di sini masih merah nih. Import mat ya. Mat SMT misalnya kayak gitu ya. SMT ini sinus ini harus kita definisikan dari itu ya. Seperti itu. Ini B per M. B-nya belum ada ya. Kita harus definisikan. Masanya, ini tadi kelupaan ya. Kita lihat dulu ini. Misal ya, di sini kasus yang ini belum diberi ini ya. Belum diberikan, misal ya, kita buat aja misal kasus, katakanlah ya, di sini. Sebentar, saya tuliskan dulu di sini ya. Nilai-nilainya tadi kita belum definisikan. Misal ya, masanya misal kita punya massa 0,3 kg begitu ya, seperti itu. L-nya misal 0,8 meter begitu ya, seperti itu. Theta 1 tadi 1 rad ya. Theta awal, theta 0 sama dengan 1 rad seperti itu. Dan B ya, B misal 0,03 ya. Ini dalam Newton ya per meter second min 1 ya, seperti itu. Baik. Misal kita masukkan nilai-nilai ini begitu ya, seperti itu. Kita masukkan nilai-nilai ini. Baik, kita lihat bagaimana kalau kita balik lagi ke sana ya. Kita balik lagi ke Python-nya. Jadi massa ya sama dengan tadi massa sama dengan 0, berapa tadi tuh? Aduh, cek lagi ini. Massa sama dengan 0,3 begitu ya. 0,3 begitu. Lalu L ya sama dengan 0,8. Lalu B begitu ya. B sama dengan 0,03 ya. 0,03 ya. Seperti itu. Baik ya, saya kira cukup. Ini G per OG-nya. G ya sama dengan 9,8 ya. Oke, udah nggak ada yang merah semuanya ya. Oke, saya kira sudah, konstantanya sudah semua didefinisikan ya, seperti itu. Baik, tinggal T. T-nya, T baru sama dengan T lama, begitu ya. Ditambah dt, begitu ya. T lama, atau boleh juga T0 ya, seperti itu. T lama ditambah dt ya, ditambah dt. T sama dengan 0 ya, di sini, karena belum harus didefinisikan ya, T-nya.
Iya betul, kali I kali DT ya. I kali DT. Seperti itu ya. I kali DT. Kecuali kalau ini dalam indeks ya, baru nanti kita lihat ya. Kalau dalam indeks maka kali DT. Baik, ini saya kira ya persamaannya. Ini kalau Anda mau melihat ya, melihat posisi sudut ya. Melihat bagaimana posisi sudut itu berubah begitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi Anda bisa memplotkan begitu ya. Ini sebetulnya Anda sudah bisa plot ya. Plot theta ya. Ini koma t koma theta begitu ya. T koma theta. T koma theta. Seperti itu ya. T koma theta Anda bisa plotkan dalam ini ya, misalkan. Seperti itu. Kita coba lihat dulu. Ini ini karena belum didefinisikan ya. Ini harus kita definisikan dulu ininya ya. Harus kita import dulu. Import ya. Matplotlib ya. Ini untuk ini ya. Pyplot. SPLT ya, seperti itu. Baik. Saya kira seperti itu ya. Nanti kita cek dulu ini. Kita cek dulu ini. Oke, saya kira kita coba plotkan ya. Kita coba ini supaya tampil. Maka ini harus PLT show ya. PLT show ya. Seperti itu. Baik, kita coba save dulu ya. Kita running. Oh, cuma satu ya. Dia. Baik, kita lihat ini apa yang salah dari sini ya. Ini nggak tampil. Oh, ini ya. Tadi kita ini ya. Misal ini 0,1 ya. 0,1 maaf. Ini tadi DT-nya 1 ya. Pasti tidak akan jalan ya. Berarti kita coba plot lagi ya. Kita save. Kita coba plot lagi. Kita lihat bagaimana perubahan theta terhadap waktu ya. Seperti itu, perubahan sudut terhadap waktu. Baik ya, ini adalah perubahan sudut terhadap waktu ya. Seperti itu, artinya dia ada perubahan sudut berosilasi ya, tapi lama-lama menurun ya, karena tadi ada gesekan udara. Artinya sudutnya semakin kecil atau gerakan pendulum itu semakin lambat ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana kita mengubah ini kalau mau mensimulasikan begitu ya. Kita harus mengubah theta ini ke dalam posisi ya. Seperti itu. Ini sementara kita off-kan dulu ya. Sementara kita off-kan. Nah, kita harus mengubah posisi atau sudut ya, posisi sudut ke dalam posisi begitu ya. Jadi ke dalam X ya. Tadi itu X-nya adalah L ya. L kali ya. Ini kalau misalkan kita lihat X itu ya. X itu kalau di sini ya. Posisi X ya. Posisi X ini bisa kita cek ya, sebetulnya X itu sin atau cos begitu ya. Posisi X, maaf, ini posisi X ya. Ini kita lihat. Ini kalau misalkan posisinya di sini, X itu adalah yang ke sini ya, dan Y itu yang ini. Seperti itu. Artinya X ini itu sin theta, dan Y itu cos theta ya. Jadi Y itu cos theta, sementara X itu sin theta ya. Seperti itu, X-nya sin theta. Baik, kita balik lagi ke yang tadi ya. Seperti itu, jadi ini L sama dengan, karena ini banyak ya, seperti itu kita harus pakai nampai ya. Jadi nggak bisa langsung, tapi ini harus sinus theta ya. Sinus theta, seperti itu ya, sinus theta. Dan Y ya, nanti kita tuliskan importnya ya, L begitu ya, kali np dot cos theta ya, seperti itu. Baik, nanti kita tuliskan di sini import numpy ya.
import numpy mt ya, numpy snp ya, seperti itu. Baik, oke, sudah ya, seperti itu. Nah, ini X ya, kita definisikan seperti ini. Nah, tapi ya, ini di theta 0, karena dia kan pada saat menghitung, ini sudah theta 1 ya, sudah looping pertama, seperti itu. Artinya Anda harus definisikan X pada saat posisi 0 atau pada saat simpangan itu diberikan. Artinya ini X awal atau pada simpangan awal ya, ini kan sama dengan L, begitu ya, kali, kalau ini satu ya, satu data aja, mt dot sin ya, 1 begitu ya, satu run. Dan yang Y ya sama dengan 0,8 atau L begitu ya, seperti itu. L kali begitu ya, mt dot sin 1 radian ya, kira-kira seperti itu. Artinya ini adalah simpangan awal begitu ya, dan ini simpangan berikutnya ada di sini. Kita hitung dari deret Euler ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kita mensimulasikannya? Nah, mensimulasikannya setelah kita dapat posisi X, maka kita bisa plotkan ya. Plotkan, berarti yang diplot itu adalah X, Y tentu ya. Posisi benarnya ada di X, Y, seperti itu ya. X, Y, misal kita beri simbol bandulnya katakanlah warna merah ya, dengan bulat ya, seperti itu. Kalau Anda ingin terlihat lebih besar dari biasanya, Anda bisa pakai marker size-nya kita besarkan ya. Misalkan sebesar 30 aja gitu ya. 30 satuan. Seperti itu. Dan ini ya harus Anda beri prem ya, dikasih prem seperti itu. Dikasih prem. Jadi VLT xlim ya. Seperti biasa, ini saya kira Anda sudah biasa memberikan, misalkan kalau X-nya tadi kan simpangannya 1 ya, misalnya dari minus 1 sampai 1 aja ya, seperti itu. Lalu yang Y limit, ya minus 1 sampai Y-nya kan dari 0 ya, ini batas 0, panjang itunya kan talinya 1 ya. Jadi VLT ya, Y limit, begitu, ini dari minus 1 sampai 0, atau boleh ya, mau ke atas juga boleh, tapi kita batasi sampai di batas Y0 aja. Kalau Anda mau kasih garis sih boleh. Mau Anda kasih garis di sininya ya, supaya bandul ada ininya. Kita bisa kasih misalkan aja, didefinisikan ya, X1 sama dengan, misal kita X1 0,X gitu ya. 0,X, X-nya tadinya ke posisi ini ya. Ini untuk talinya ya. 0,X itu adalah posisi benda ya. Berarti 0,X, X-nya adalah posisi benda. Dan ini untuk tali ya. Untuk tali, dan Y1 begitu ya, misalnya kita definisikan Y1-nya sama di 0 ya, pusatnya di 0, Y, Y-nya adalah posisi benda 0, Y, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada posisi di atas ya, seperti itu, dan posisi di bawah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau misalkan mau Anda plotkan ya, ini adalah plot untuk tali ya. Maaf, plt dot plot, ini untuk plot untuk tali, maaf ya, kok salah terus. Plt plot untuk tali ya, berarti kalau untuk tali adalah X1, Y1 begitu ya, dari posisi atas ke posisi yang di bawah, seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Baik ya, kita bisa coba dulu. PLT pause, maaf ya. PLT dot pause misalkan 0,001 ya. Seperti itu. Baik, kita coba cek. Oh ya, ini kalau mau simulasi Anda harus PLT ini untuk close figure, CLF gitu ya. Seperti itu. Gitu ya, ini untuk close figure. Baik, kita coba cek dulu aja jalan atau tidaknya ya.
Baik, kita lihat ini kenapa tadi grafiknya nggak tampil ya. Kelihatannya ini posisi bendanya ya tidak tepat ya dari rank limit yang kita berikan di sini. Oh ini mungkin ya. Ini L itu kan posisinya di bawah 0 ya. Jadi harus minus ya. Y sama dengan minus L. Ini juga sama ya. Ini minus L seperti itu. Baik, kita lihat lagi ya. Bagaimana posisi bendanya seperti itu. Kita lihat. Nah, ini ya. Jadi ini terlihat gerakan dari bandul, cuma ini karena banyak program yang dibuka ya, sehingga memori komputernya berat ya. Sebetulnya ini gerakannya harusnya cepat. Gerakan bandul ini kalau dibuka tanpa rekaman ini ya, dan juga hanya satu misalkan untuk Visual Studio Code aja, ini pasti cepat ya, seperti itu. Tapi karena saya banyak membuka program, jadi ini gerakannya terlihatnya lambat ya, karena berat di komputasinya. Seperti itu. Baik, itu ya, itu untuk yang pertama. Jadi kalau Anda mau menambahkan aksesoris sih bisa ya. Misalkan aja ya, ini contoh aja. Anda misalkan menambahkan aksesoris, menambahkan garis aja di atas ya. Cara menambahkannya gini. Anda bisa pakai setelah ini oke, di bawah aja ya. Seperti itu. Ini bisa pakai horizontal line ya, H line. Bisa pakai H line. Kalau vertical line seperti ini ya. Seperti itu. Kalau H line itu ke sini. Misal posisinya dari mana tadi ya? Misal ini kan dari mulai minus 1 sampai 1. Katakanlah kasih minus 0,3 sampai 3 aja. Di posisi Y-nya sama dengan 0. Jadi posisi Y sama dengan 0. Kita beri garis dari minus 0,3. Begitu ya. Sampai dengan 0,3, katakanlah boleh lebih ya, mau lebih panjang 0,4 silahkan. Misalkan warnanya ya, colornya sama dengan black ya, seperti itu. Colornya sama dengan black, lalu line stylenya seperti apa ya? Line stylenya begitu ya. Oh, nggak mau dikenal ya. Line styles, gitu. Line style, coba mau nggak? Oh ya, oke. Sama dengan solid. Ya dicoba aja ya. Biasanya sih harusnya ada ininya ya, ada script pembantunya harusnya ya. Kalau mau tebal Anda bisa tebalkan dengan line width ya. Line width gitu ya nulisnya ya. Line width coba. Line width misal 6 gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Kurung aja. Seperti itu kita lihat bagaimana perubahannya. Kalau mau dihilangkan aksisnya, Anda bisa plt aksis ya, di off kan, begitu ya, ininya di off kan, aksisnya seperti itu. Kita lihat bagaimana perubahannya ya, kalau misalnya kita tambahkan garis, masih ya, ini callback 31 ya, 31 dia nggak mau dia nggak mau ini H line, oh iya, itunya ya, H lines. Nah, ini ada kata pembantunya. Baik ya, saya kira itu ya. Ini tadi H lines pakai S. Pakai S ya. Seperti itu. Kita coba cek lagi. Mudah-mudahan jalan. Baik, kita lihat bagaimana ini gerakan bendanya ya. Nah, ini ya. Seperti itu. Jadi ini sudah tidak ada aksisnya. Seperti itu, dan muncul nih. Ini garis yang tadi kita bikin dari minus 0,3 sampai 3 ya. Cuma ini pegasnya lambat sekali gerakannya ya. Seperti itu. Lambat sekali. Seperti itu. Nah, kira-kira gitu ya. Ini karena memori aja ya. Ini bukan karena kesalahan program ya. Ini karena memori komputernya berat sehingga gerakannya jadi lambat. Baik ya, seperti itu saya kira kita bisa mensimulasikan ya gerakan pegas ya, seperti itu. Nah, ada satu lagi sebetulnya, Anda bisa mengubah ini begitu ya, itu ke dalam notasi indeks, seperti itu. Jadi Anda bisa mengubah ini ke dalam notasi indeks. Jadi seperti yang sudah diperkenalkan sebelumnya ya, seperti itu.
perubahan yang harus Anda lakukan, yang pertama itu kita lihat dari sini. Kita lihat dari theta ya, seperti itu. Ini theta kita bisa definisikan dalam I plus 1 kalau mengubah ya, seperti itu. Ini dalam theta I, begitu. Ini juga dalam beta I ya. Kita seperti itu ya. Semuanya kita ubah dalam indeks ya. I plus 1, seperti itu. Ini beta I ya. Seperti itu. MT sin theta ya. Sin theta ini boleh I plus 1, boleh I ya. Kita tulis yang paling baru aja ya. Ini plus 1. Tetanya karena sudah ada di hitungan di atas ya. Hitungan di atasnya maksudnya. Beta I kali dt ya. Seperti itu. Nah, T juga ini kita harus berikan dalam indeks ya. I plus 1. Seperti itu. I ya. Seperti itu. Ini kalau I berarti plus dt aja ya. Plus dt seperti itu. Maaf, ini I ya. Theta I plus 1 sama theta I plus. Oke ya. Seperti itu. Nah, yang di bawah juga sama ya. X-nya ini juga ini harus ngikutin. Ya. I plus 1 ya. Sama dengan L kali sin theta. Nah, tapi di sini ya. Ini tetanya juga theta I plus 1 ya. Seperti itu. Theta I plus 1. Yang ini juga sama ya. Y I plus 1 ya. Sama dengan L ya. Kali MT kali theta I plus 1. I plus 1 ya. Seperti itu. Baik ya, saya kira itu hanya Anda harus definisikan. Nah, ini juga sama ya. Berarti yang ini itu menjadi 0. Begitu ya. Oke, sinus ini juga 0. Berarti ya. Ini Y 0. Berarti itu ya. Oke. Nah, Anda harus definisikan T-nya begitu ya. Seperti itu. T0. Oke, ini berarti menjadi T0. Y0, semuanya dalam indeks ya jadinya ya. Banyak juga harus kita ubah ya. T0, oke, sama dengan itu. Theta 0. T0. Oh, T-nya masih merah-merah. Nanti kita lihat. Merah-merah itu karena belum didefinisikan ya. Di atasnya. Ini juga beta theta ya. Theta 0, begitu ya. Theta 0. Sama dengan 1. Juga betanya beta 0. Sama dengan 1 ya. DT-nya oke. Theta oke. Nah, tinggal di atasnya ya. Ini harus kita definisikan T, dari mulai T aja ya. Kita definisikan NV dot cirrus. Ya. Seperti itu. Ini seperti biasa, ini N plus 1 ditambah 1 indeks karena defaultnya dia dimulai dari 0 ya. Sehingga harus kita tambah 1. Indeksnya dimulai dari 0. Seperti itu. Oke, kita definisikan copy paste aja. Untuk T ya, juga untuk theta ya, juga untuk beta. Kita lihat ya. Oh, N-nya harus di atas. N-nya harus di atas. Dia merah. Nah, gitu ya. Oke, N-nya nggak merah, ini nggak merah. Ini X masih merah. X juga harus didefinisikan. Aduh, ini banyak juga ya. Harus kita definisikan X. Dan Y juga ini harus kita definisikan ya. Seperti itu. Ini X-nya, Y-nya ya. Seperti itu. Oke ya. X, Y udah nggak merah ya. Kita lihat lagi ke bawah ya. Ini udah oke. Masing-masing ini udah oke ya. Seperti itu. Kita tinggal bagaimana mendefinisikan di bawahnya ini. Tadi kita sudah sampai. Oke, saya kira ini nggak berubah ya. Nah, hanya plotnya ya. Ini menjadi XI ya. Seperti itu. Dan ini menjadi YI ya. Seperti itu. Oke, ininya nggak usah berubah ya. Ini juga X-lim nggak berubah. Nah, ini berubah ya. X1 ini berarti posisinya mengikuti posisi XI ya. Demikian juga ini Y-nya juga mengikuti posisi YI gitu ya. Seperti itu. X1, Y1 oke. Saya kira ini memang nggak berubah ya. Off, oke. Ya, saya kira kita coba ya. Mudah-mudahan jalan ya. Jadi begitu cara mengubah notasi ya. Yang awalnya itu
tidak dalam IDEC ya, menjadi notasi IDEC. Seperti itu. Kita lihat ada yang salah atau tidak. Oh iya, enggak. Oke, gitu ya. Seperti itu. Jadi, Anda bisa membuat pemrograman dalam notasi IDEC ataupun tanpa IDEC ya. Dan Anda tadi sudah bisa melihat bagaimana cara mengubah ya pemrograman dengan notasi IDEC dan tanpa IDEC. Tentu ini penting dua-duanya begitu ya. Jadi yang pakai IDEC itu biasanya diperlukan pada pemrograman-pemrograman tingkat lanjut ya, seperti itu. Baik, saya kira itu saja. Silakan Anda bisa pelajari lagi ya supaya Anda bisa lebih mahir ya, lebih paham bagaimana mengubah ya dari persamaan diferensial, dari mulai bagaimana mengubah kasus fisis ya menjadi persamaan matematis begitu ya, dari persamaan matematis mengubah ke bentuk solusi numerik, dan dari numerik diubah ke dalam bentuk kode Python. Baik, untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.